Cara-cara hidup orang Saban yang dulu itu mereka mau terapkan, kita gunakan kembali. Tapi saya fikir itu sangat susah lah. Otherwise kita akan jauh ketinggalan, sudahlah bangsa sangat kecil. Nama saya Paulus Balan, bapak emak saya sudah tak ada lah, tapi kedua-duanya Saban. So I am, let's say, pure Saban. Agama saya ialah Kristen, Protestan, kami cawangan Bronyo Evangelical Mission, BEM. Saban ini saya berbangsa Saban. Saban kalau ikut sejarah orang tua, dia bermula dari percampuran dua etnik. Satu etnik itu dipanggil kaum Apoduat. Ini masyarakat Apoduat nama mereka ini. Dan yang pergi ke Bahau ini, Pulau Bahau itu mereka tinggal di satu kawasan pergunungan di, kalau kami panggil dia, di antara Sungai Nar dengan Sungai Bangau orang panggil. Dari sana percampuran orang Kerayan dengan orang Apoduat ini, lahirlah generasi yang seterusnya, lahirlah bahasa Saban. Lahirlah bahasa yang agak lain sedikit, dia dekat sedikit dengan bahasa Lun Bawang, dekat sedikit dengan bahasa Kelabit. Tetapi dia ambil shortcut. Saban dapat memahami Lun Bawang, Saban dapat memahami Kelabit, tetapi Kelabit tidak paham Saban, Lun Bawang tidak paham Saban. Itu yang unik dia lah. Nama saya Semyon Balan, saya dari suku Saban. Orang Saban ini semua rata-rata semua orang Kristen. Kalau saya mau sebutlah makanan yang paling populer orang Saban ini ialah bubur tadi itu. Dia tidak nama bubur, dia macam, kalau bahasa Melayu kita panggil semua bubur itu sama lah. Dia sebenarnya kalau dalam bahasa Saban dia ada istilah lain, pekat dia panggil. Dia nasi bubur campur dengan daging kah, campur dengan daging ikan kah, campur dengan sayur kah. Bubur ini populer sebab kadang-kadang mereka dalam satu keluarga itu banyak orang, kan orang Saban ini lain. Semua anak dia sudah kawin pun dalam keluarga, dalam rumah yang sama. So boleh sampai 20 orang lah. Kalau makan bersama satu kali itu unit, kalau satu ikan itu tak cukup lah. So untuk buat dia cukup, mereka akan buat dia masak bubur itu supaya semua orang ada say lah yang macam tu. Satu masakan lagi yang sangat populer ialah masak dalam buluh itulah, masak nasi ataupun daging di dalam buluh itu. Ada berapa jenis masakan dalam buluh ini. Kadang-kadang kalau perut babi itu, yang perut besar dia tu potong, dia cuci potong. So dia akan masuk dalam tu. Ada juga orang Saban ini dulu kalau dia pergi memburu, kalau dia dapat rusa apa yang dia dapat, sampai di rumah dia akan membagikan itu semua untuk orang kampung. Dengan dia bagi setiap rumah tu, dia bagi itu. Dan juga kalau dia waktu dia bawa buruan dia tu datang ke kampung, kebetulan dia jumpa orang di tengah jalan, dia akan bagi dengan orang itu. Cara orang Saban ini juga apabila dia contoh dia, orang tanya dia, kamu dapat ikan, orang cakap dengan dia, walaupun dia dapat satu berdi ikan, dia cakap macam ni, baru saya dapat 2 ekor dia. Tetapi sebenarnya satu berdi itu nanti dia bagi dengan orang yang bercakap dengan dia tu sampai 10 lagi dia bagi dengan dia tu. Itu cara orang Saban bercakap melebihi orang lain. Sebenarnya dia cakap dia rendah, dia cakap dia tidak pandai. Sebenarnya dia pandai betul tu. Sekarang ini saya tengok banyak sudah orang tidak pakai yang macam tu. Orang sudah berubah dan tidak menggunakan cara-cara yang macam tu sudah. Juga adat kami orang dulu, saya lihat kerana saya dari kampung Long Balong, apabila ketua kampung kami setiap tahun penduduk rakyat dia akan pergi membantu ketua kampung buat kerja. Mereka bekerja bukan bergaji, mereka kerja free saja tu. Semua orang kampung pergi membantu. Yang ini masih diamalkan, tapi yang amalan ini masih mereka pakai sampai sekarang. Saya Pelipus Kasaing, orang Saban Long Banga. Kalau ngeang ini maksud dia padanya zaman dulu ini macamnya nyanyinya pahlawannya balik darinya pertempuran yang menyatakan kejayaan mereka dalam pertempuran. Puisi ini akan sedendangkan di dalamnya bahasa Saban. Adanya satu orang pahlawan pada masa itu, dia
seorangnya berjaya dalam apapun yang dia perbuat lah. Kampung musuh yangnya mereka serang ininya, tidak siapa yang tahu jalan pergi sana lah. Karenanya macamnya kampung ini antara kampung kita tahunya jalan antara kampung ini lah. Tetapi dianya tidak dia ikutnya jalannya seperti orang ikut jalan. Serasa dia macam itu, kira mau pupus sudah. Itulah sekiranya hanya sepunya mak itu saja yang masih tahu ininya ngeng ini. Karena ngeng ini ngeng satunya, layan satunya, sungnu satunya, layot satu. Kalau ikut saya banyak juga bahasa ini yang diajar kembalinya samanya generasi-generasi muda ini. Karena banyak mau pakai kata orang lain juga mereka lah. Kalau kita tidak sama orang tua, macam mana kita mau tahu orang punya lagu itu. Saya bernama Tommy Pangot, nama saya. Suku kaum saya orang Saban, Saban asli. Sebenarnya orang Saban ini tawak ini yang paling berguna betul alat musik kemerang. Sapi itu mungkin jarang saja lah. Memang sapi itu saya dengar dia ada sapi ini orang Saban dulu, tapi memang lain bunyi macam ini juga bunyi dia. Macam bunyi tawak ini. Mungkin kalau bunyi tawak ini kan dia orang lompat-lompat yang menari dengan tawak. Nah, itu perbedaan dia. Memang nyanyian menari itu macam orang dulu dia bilang waktu itu kalau orang nyanyi itu orang menari lah. Ada nama dia Angkoi, dia berjalan sambil menyanyi waktu orang ramai lah. Ini bubu, ini kalau bahasa Saban bau, tujuan dia untuk tangkap ikan lah. Kita ambil ubi kah ataupun bekas nasi, kita masuk dalam dia, tahan dalam sungai sana lah, tenggelam dalam sungai sana. Tapi dia punya muka ini mesti pergi hilir, tidak boleh pergi atas. Nanti masuk daun dalam dia, tidak masuk ikan. Mana kalau sungai itu hanyut pergi sana, kita memang pergi hilir dia punya itu. Nanti dia ikan tu cium bau umpan dia tadi, dia masuk dalam ini. Kalau dia masuk dalam ini, dia tidak dapat keluar lagi. Berapapun banyak dia masuk mesti. Berarti tiap hari kita pergi tengoklah. Kalau tahan petang ini, besok mesti mau tengok dia supaya ikan tu masih hidup dalam dia. Nama Uncle Anyek Jalan. Nama Anti Pertina Lawai. Okey, ini Saban panggil In lah. Kalau masa ketam padi, masing-masing bawa ini In yang kecil. Kalau orang pergi ketam nanti dia penuh. Ada orang macam dia datang kumpul dia. Kalau orang tanam padi kan orang ramai-ramai berduduk sampai 10-20 orang. Jadi satu orang tukang pergi kumpul padi lah. Macam tu nanti kalau dia sudah penuh, dia antar pergi sulap. Nanti diambil lagi macam itulah sampai habis. Dia punya topi itu. Ini orang Saban panggil gawang. Pakai dia orang ambil kayu api, pakai pergi cari sayur. Satu lagi budaya orang Saban ini yang sangat populer dulu ialah bercerita dalam keluarga. Orang tua itu bila setiap kali ada majelis, orang tua semua berkumpul. Orang yang tua mereka cerita sangat menarik, kalah TV. Cerita memburu, cerita hidup lama, cerita everything lah. Tapi sekarang tak ada lah. Actually that is entertainment for orang tua dulu. Orang tua dulu selalu pergi melawat macam di rumah Panjang tua. Datuk saya pergi melawat kawan dia yang datuk. Tapi sekarang tak ada. That's why susah kita mau dengar itu. Itu satu. Satu ialah bercerita tentang di dalam keluarga, setiap keluarga itu bapa kita ataupun datuk kita akan cerita tentang sejarah keluarga, silsilah family tree, dia cerita. Mereka akan ulang-ulang nih, cerita dia selalu menarik. Mereka merasa sangat penting untuk buat cerita macam itu supaya kita anak-anak dia, sebab masa itu tak ada buku, tak tulis lah. So itu saja cara untuk dia pas family history dengan family tree itu kepada anak dia.
Tetapi apa yang berlaku sekarang, hampir semua tidak tahu sudah. Hanya dia tahu siapa bapak dia, kadang-kadang nenek pun tak tahu. Kalau nenek dia awal meninggal. Kecuali nenek dia masih hidup, masa dia baru dia tahu. Yang semakin pupus lah bercerita dalam keluarga tentang itu. Sebenarnya cerita itu dia sangat penting bukan saja untuk dia, sebab orang Saban ini sangat mementingkan hubungan keluarga. Dia sangat mementingkan hubungan keluarga. Dia mau make sure anak dia tahu semua saudara dia sudah keep close contact. Itulah satu yang semakin pupus yang saya tengok. Mereka ini sentiasa kalau pergi buat kerja aktiviti di luar mesti pergi dalam kumpulan. Jarang-jarang pergi 1-2 orang lah. Selalu pergi hunting, pergi dalam kumpulan. Yang itu masih sikit-sikit diamalkan, tetapi sekarang ini hunting macam kurang sudahlah. Susah lah. Siapakah nama kamu? Sopang, Apakah nama suku kaum etnik kamu? Saban, Dulu-dulu untuk orang komuniti Saban, mereka memang ada telinga panjang juga kah? ada ren mak jual lali tu, yang dalam jual tali tak am nada wan nali pa, siang he nali ali, ana main pak ya, wan si anak nanalun pakai pa, pi andi anak-anak itu nyok-nyok beng naksa anak adik anlennya itu ral to dari anak lama pa nan sul nan tam nan cema sul na men mro aden ciam kasih anak terjadi kudut lay mai di no tele de tahu andi mro aden di kadalam mro aden di depan kanan sul nan tuan mà cái lên wanana cái lên rồi nó non aden cina pro aro di pi wan anak alam pia wanana na ma nan kalang le cina mau ye o menot ciak la mayo ta cin ye pa kan papa duet non nan camaro ya ngan ai aro kan lay aro na kan sual aro nan ciam ye pa chưa nam một lịch đề rồi na awai lên mà rồi na ta ya na rồi ta làm pa mai pi papa duet aro ya ram ye pa andi mapak ya anh lên si anak tao anak andi kudet aro ko ayaw de pa kita mapak na lun ma tama pipi sepa la ton andero ta aro cem de la ton karo kuat aro kuat anh kuat tahun pa kita maya aret nen dia mapak ya ma tama pipi lên seweng de mangai wa non nande maret na nande aro metam na ano na ande adang pa ande lem madam na pito aro na ande pe lang na ande de rap lem ite ande maret lên seweng ande pelabah pipi pelabah de tau jet pipi di leparo ide lema pase tau ada itu kan paha tak nai muang ta an ciam he paha ta aret nai muang ataupun kan dua deh nan sewe anan dal kan dalam sewe yang apa kudu na awai dalam singkat dua ti dalam yang si jai am na paha thau ame pahat paha de daro ijah na dai ni pa wahai ku wai ada wan nan ada kai dai wai nan ada lau ada lau
Ada persatuan orang Saban, dia cuba-cuba mau memperingatkan anak muda sekarang supaya amalan yang tidak baik itu berusaha mereka elakkan. Dan cara-cara hidup orang Saban yang dulu itu mereka mau terapkan, kita gunakan kembali. Tapi saya fikir itu sangat susah lah kita mau itu dah. Tetapi apabila mereka berusaha dengan sungguh-sungguh mereka akan dapat. Untuk masa ini there are a lot of challenges dunia ini, drugs and all these things, rasuah lah, all these things. My hope is that more youngsters minat pergi jadi pastor, bring the Saban up. Saya punya konsep macam ini, bila semua kaum Saban ini, keluarga-keluarga kaum Saban ini kuat dengan agama Kristen itu, dia anak-anak dia akan menjadi anak yang taat kepada ibu bapa, dengar, berdisiplin. So bila budak-budak yang berdisiplin ini pergi sekolah, dia dapat maju dalam sekolah, dan dia boleh maju dalam hidup. Dia punya foundation bagi saya di sana lah. Okay, you cannot be a Saban by being not a friend to the Ngorek, not a friend to other tribes. You are not a Saban because our ancestors are practicing that. That's why we are able to live together with other people from the past until today. And what more to say, in today's life we need to be in good term with everybody. So it is a very good reason to be a Saban. Special thing about to be a Saban, to be friendly, to be in good term with everybody. Saya harap orang Saban sebenar supaya mereka berbalik kepada budaya mereka yang baik lah. Seperti apa yang Persatuan Saban itu usahakan buat, dan untuk menyatukan kami kembali. Karena sekarang ini dia seperti apa tuh berpecah. Jadi ada anak-anak yang dari Bandar itu, yang lahir di Bandar, hidup di Bandar dan tinggal di Bandar, dan mereka balik langsung mereka tidak tahu, tidak pandai cakap Saban, mau belajar lagi cakap Saban. Harapan saya melalui persatuan ini orang Saban dapat memperbaiki apa yang telah rosak lah. Kalau bagi saya lah, untuk kamu sentiasa mengingati Saban ini, nomor satu kamu mesti belajar bahasa Saban. Baru kamu ingat selalu, please join us and keep in context. Kalau saya ada di kampung, saya sendiri, keluarga saya boleh ambil kamu sebagai adik angkat keluarga, and then we give you Saban's name, and then you will know Saban forever. You will never forget Saban.